Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Tanjung Pura. Pada kali ini saya akan membahas uh, sebuah rangkuman atau intisari dari salah satu webinar yang diadakan oleh Wikipedia sebagai salah satu pemenuhan dari tugas salah satu mata kuliah SKF, yaitu menulis buku khusus. Pada kali ini webinar yang akan dibahas ialah kegagalan pada pemasangan struktur baja. Nah, bagaimana kegagalan tersebut dapat terjadi, apa penyebabnya? Nah, akan kita langsung bahas ke tahap berikut. Baik, pada kali ini saya akan membahas pembahasan kegagalan struktur baja ringan serta bagaimana sistem perkuatannya. Ya, struktur baja ringan ialah material bangunan yang biasa digunakan untuk konstruksi, terutama pada bagian atap bangunan hingga pembangunan rumah bahkan gudang. Nah, pada kasus kali ini dari webinar tersebut yang dibahas ialah pada pemasangan lantai dari baja ringan tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa pada bagian lantai baja ringan ini terjadi lendutan dari tampak gambar tersebut ya, dari foto existing. Nah, serta apabila kita lihat dari sambungannya terjadi minim sekali sambungan yang dibuat, yaitu hanya satu buah baut, hanya diberikan satu lembar plat untuk menyambung dari rangka tersebut. Nah, untuk konstruksi ini merupakan konstruksi gudang ya, nantinya juga sebagai gudang. Nah, dari hasil pemodelan analisa struktur setelah dicek bahwasanya terjadi overstress ratio sehingga perlu perkuatan pada bagian tumpuan. Nah, sebelumnya saya bercerita dari webinar tersebut bahwasanya lendutan yang terjadi ini, terutama pada bagian lantai ini terjadi setelah 60% masa konstruksi bangunan. Saat owner melakukan pengecekan, ternyata terlihat lendutan yang berlebih padahal belum diberikan beban hidup, hanya beban mati pada saat konstruksi saja. Nah, oleh karena itu, diundang salah satu pihak ketiga untuk memperbaiki masalah tersebut. Setelah dicek bahwasanya lendutan yang terjadi itu antara 3,5 cm hingga 5,5 cm. Nah, itu merupakan lendutan yang sangat besar, padahal belum diberikan beban hidup. Nah, setelah dicek bahwasanya pada area tumpuan terjadi overstress ratio yang berlebih sehingga lendutan tersebut wajar terjadi. Nah, hal ini tidak diperhatikan oleh sang kontraktor pelaksana karena dalam pemasangannya hanya berdasarkan pada pengalaman saja, tetapi tidak memperhatikan analisa struktur yang terjadi bagaimana. Nah, dapat dilihat bahwasanya dari aplikasi bahwasanya lendutan existing terjadi secara teori seolah-olah masih aman 6 mili hingga 11 mili. Padahal apabila kita lihat dari daerah tumpuannya, ini terjadi overstress ratio yang sangat besar, bahkan sudah dalam keadaan merah, di mana ini perlu perkuatan. Kita lanjutkan. Akhirnya diputuskanlah sebuah perbaikan yang dilakukan, yaitu dengan memasang rangka baja berat di bawahnya untuk membantu bagian tumpuan tadi sehingga dapat menahan beban yang diberikan. Hal ini merupakan salah satu cara yang paling efektif dikarenakan apabila akan memperbaiki dari tumpuan, memperbaiki pada perkuatan tumpuannya saja, maka hal ini akan memakan biaya yang cukup besar. Selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup banyak, yang cukup panjang dikarenakan sebelumnya partisi ini sudah terlanjur terpasang, sehingga langkah perbaikan paling efektif yang perlu dilakukan ialah dengan memasang profil baja WF 200 x 100 x 8,5 x 8 pada main beam truss baja ringan ini. Nah,
Sehingga yang awalnya ingin menghindari atau mengurangi penggunaan struktur baja berat dikarenakan tidak memperhatikan dari stres rasio pada bagian tumpuan, maka akhirnya perbaikan seperti ini perlu terjadi hingga akhirnya menambah kos, bahkan mengurangi dimensi dari ruangan ini sendiri. Ya, lumayan besar ini ya kalau kita lihat. Oke, lanjut. Nah, selain daripada pemasangan baja WF tadi, perkuatan yang dilakukan ialah dengan mempertebal plat serta menambah sambungan-sambungan pada plat tersebut, sehingga tidak hanya satu baris saja pembautan yang dilakukan, melainkan ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, ditambahkan 3 baris lagi yang baru, di bagian atas 3, di bagian bawah 3, serta ini satu buah plat yang lama ya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan perkuatan dengan menambah balok tadi, dengan menambah baja WF yang baru pada bagian portal, serta perkuatan pada bagian sambungan balok dengan kolom dengan menggunakan pembautan pada plat, ditambah plat. Nah, setelah dicek dengan menggunakan aplikasi, bahwasanya stres rasio yang diberikan sudah oke, sehingga dapat dilakukan. Nah, kesimpulannya ialah pada sambungan join sangat penting dan harus didesain sehingga mampu menahan gaya-gaya yang terjadi, sehingga tidak terjadi unstable join atau kegagalan tumpuan tadi ya, sehingga mengakibatkan terjadi defleksi yang cukup besar. Memang di tengahnya aman, namun dikarenakan kekuatan berlebih yang terjadi, dikarenakan tumpuan tidak mampu menopang dari beban tersebut, sehingga terjadi lendukan yang cukup besar. Stres rasio pada elemen harus dicek betul-betul dan harus di bawah izin. Perkuatan dilakukan dengan menambah skru, plat kopel, dan tumpuan main truss, serta perkuatan balok baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8, serta metode perkuatan balok existing di jack ke atas dan ditahan dengan temporary support, lalu baja WF 200 diinstal dan dikonek ke existing dengan cara di skru per jarak 100 mm, sehingga menjadi satu kesatuan dengan existing building. Untuk mengetahui spesifikasi bahan, kita sudah melakukan tes uji tarik serta bending test. Nah, dari proyek ini yang dapat disimpulkan ialah kontraktor pelaksana itu lalai dalam hal pelaksanaan konstruksi tersebut. Hal ini dikarenakan bisa jadi karena dari kontraktor konsultan perencana tidak memberikan detailing yang benar pada bagian tumpuan. Nah, sehingga kontraktor memasang sesuai dengan pengalaman saja. Selain itu, mengapa bisa terjadi hanya memasang pada satu baris saja pembautan tersebut pada titik sambungan, padahal untuk konstruksi baja sendiri titik sambungan merupakan titik paling fatal yang perlu diperhatikan. Nah, hal ini dikarenakan ya kontraktor apabila tidak ada detailing yang diberikan, maka ia menggunakan bahan yang paling minim ya, dikarenakan untuk menambah keuntungannya tadi sendiri. Hal tersebut tidak juga bisa disalahkan dikarenakan ya memang kontraktor tujuannya ya mencari keuntungan. Selain itu kalau dari apa webinar yang telah disaksikan, sepertinya ini terjadi pada proyek ini tidak adanya konsultan pengawas, sehingga pada pembautan pada titik-titik sambungan tersebut hanya diberikan hanya satu baris tersebut, ya tidak ada yang menegur. Nah, hal ini pun ketahuan ketika owner melakukan pengecekan pada saat pembangunan telah mencapai 60%. Oleh karena itu, untuk pelajaran selanjutnya, lebih baik pada saat pelaksanaan konstruksi baja ialah pada titik sambungan harus diperhatikan betul berapa keperluan baut sambungan yang diperlukan, serta dengan saat pelaksanaan itu harus sesuai, sehingga hal-hal seperti ini dapat dihindarkan untuk selanjutnya. Nah, selain itu juga kita tidak boleh terlalu mengejar dalam artian kos yang terlalu murah dengan mengabaikan keamanan tadi. Nah, syukur pada saat pembangunan 60%,
diperhatikan terjadi lendutan. Apabila memang tidak diawasi pada saat 60% dan pada saat sudah jadi dibangun, nantinya bangunan ini malah akan menimbulkan masalah lainnya, bisa ambrol. Nah, dan itu juga akan malah memberikan kos yang lebih tinggi lagi. Nah, hal itu menjadi pelajaran juga bahwasanya dalam konstruksi baja ringan ini hal-hal yang fatal itu ialah pada titik-titik sambungan serta cara pelaksanaannya. Apabila dilihat tadi untuk pemasangannya sudah cukup rapi, hanya saja masih lalai di bagian kondisi sambungan tersebut ya, masih mengabaikan jumlah baut yang diperlukan, hanya mengandalkan pengalaman tetapi tidak ada dasar perhitungannya apabila kita lihat ya. Nah, mungkin sekian dari saya, kiranya tidak tidak perlu panjang lebar, selebihnya sudah jelas dari webinar tersebut. Untuk link dari webinarnya akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.